Tips atur uang biar lu nggak boncos, sehingga di tahun 2024 ini lu bisa nabung dan investasi. Gue yakin banyak banget yang bakalan komen di video ini, alah hidup kan nggak semuanya tentang uang. Tapi pertanyaannya adalah, lu beli makan pakai apa? Semuanya itu butuh uang. Lu beli baju, beli makan, bayar listrik, bayar token, bayar air, bayar kontrakan. Itu semua pakai apa? Pakai uang. Alhasil kita butuh uang untuk melangsungkan kehidupan kita. Tapi meskipun udah banyak banget materi-materi di YouTube sana tentang gimana caranya ngatur uang, masih banyak orang yang susah banget untuk nabung dan juga investasi. Bukan karena orangnya males, bukan karena orangnya kurang pinter, tapi ada faktor eksternal, salah satu contohnya adalah inflasi. Dan akhirnya, harga-harga kebutuhan pokok ini naik semuanya. Di negara lain, seperti United States of America atau Amerika Serikat, dari tahun 2022 itu tuh, lagi ada yang namanya inflasi gila-gilaan. Alhasil, orang tuh jadi kesulitan untuk beli bahan pokok. Makanya kemarin ramai kan isu-isu resesi kan ya, karena inflasi naik, akhirnya the Fed harus naikin suku bunga. Fenomena ini pun terjadi di Indonesia, walaupun Indonesia masih dalam batas aman. Permasalahannya masih banyak dari kita boro-boro untuk nabung atau investasi. Buat memenuhi kebutuhan hidup hari-hari aja tuh masih sulit. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa memanage uang kita agar kebutuhan sehari-hari cukup, bisa nabung dan juga bisa berinvestasi. Gua akan bahas di video ini. Permasalahannya banyak orang yang nggak bisa manage uang itu karena yang pertama adalah kurangnya literasi finansial. Sebuah penelitian dari OJK menunjukkan bahwa literasi finansial kita itu skornya di 49,68%. Rendahnya literasi ini tuh salah satu akibatnya juga karena kurangnya pendidikan formal tentang keuangan waktu masa sekolah. Ya kita nggak pernah diajarin tentang uang sih waktu sekolah. Banyak dari kita yang nggak pernah diajarin yang namanya bikin anggaran, mengelola uang, atau bahkan memahami resiko sebuah investasi. Alhasil banyak kan yang kena investasi bodong. Akibatnya pas lu udah lulus kuliah atau lulus sekolah nih, akhirnya lu dapetin penghasilan lu sendiri, dan lu harus manage income lu no clue gitu loh. Lu nggak tahu harus ngapain karena nggak pernah diajarin sebelumnya. Mungkin lu bisa bilang, gue bisa belajar dari internet bang. Tapi kesenjangan digital tuh ada di Indonesia. Ada masih banyak orang-orang juga yang nggak bisa akses ke sana, sehingga literasi keuangannya rendah. Mungkin gue nggak bisa komen kalau untuk orang yang nggak bisa punya akses ke digital dan belajar sendiri tentang keuangan ini. Tapi buat lu yang punya akses ke video ini, mulai deh dari sekarang pelajarin gimana caranya manage uang, gimana caranya menabung, gimana caranya investasi biar apa, biar literasi keuangan kita tuh naik. Dan akhirnya lu tuh bisa manage uang lu sendiri dan lu nggak no clue gitu loh pas udah punya uang gimana cara manage-nya. Ujungnya nanti lu bakalan muter di lingkaran itu terus. Selanjutnya adalah lu tentuin goal keuangan. Let's say lu udah bisa ngatur duit lu. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu goal keuangan lu mau ke arah mana, ya lu no clue juga, lu nggak tahu harus ngelakuin apa. Menurut hasil survei dari Asosiasi Keuangan Indonesia, hanya sebagian kecil dari generasi muda yang secara aktif merencanakan dan menetapkan tujuan keuangan mereka. Kalau lu nggak punya tujuan keuangan, lu nggak tahu alasan lu mengatur uang itu buat apa, lu nanti bakalan nggak disiplin, lu bakalan tiba-tiba kegoda lagi untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya membahayakan keuangan lu. Simpelnya gini deh, kalau lu mau nabung, alasan lu mau nabung misalnya mau beli PS5 gitu, kan lu punya alasan PS5 tuh untuk dapetin si PS5 tersebut, makanya lu nabung. Karena ada alasan tersebut, lu jadi lebih gigih nabungnya dan lebih disiplin. Sekarang kalau misalnya nggak tahu ke depannya mau apa dengan menabung dan berinvestasi tersebut, ya lu gimana mau disiplin? Ada penelitian lagi di LPKP, Lembaga Penelitian Keuangan dan Perbankan, orang yang punya tujuan keuangan ke depannya, dia akan lebih tahan dan resilient terhadap kejutan-kejutan yang akan terjadi pada makroekonomi sehingga mempengaruhi keuangannya mereka. Jadi setelah lu nonton video ini, lu langsung pikir deh, lu tuh mau nabung sama investasi tuh tujuannya apa? Lu bikin aja dulu tujuan setahun ke depan gue mau apa, makanya gue harus nabung. 5 tahun ke depan gue mau apa? 10 tahun ke depan gue mau hidup gue seperti apa? Dengan lu nentuin hal tersebut, lu jadi bisa tahu kemana arah gue mau pergi. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan cuma direncanain doang, jangan cuma punya literasi keuangan doang, tapi lu juga harus cari cara gimana untuk dapetin tujuan keuangan lu tersebut. Ada 2 hal yang lu harus lakukan untuk mencapai tujuan keuangan lu tersebut. Yang pertama ya, itu adalah cash flow. Artinya, lu setiap bulan itu punya cash flow yang cukup buat lu dan bahkan lebih. Karena kalau misalnya cash flow-nya nggak cukup buat lu, ya gimana lu bisa mau nabung dan gimana mau investasi. Let's say kalau misalnya lu bilang, bang, gue tuh kerja, tapi gaji gue tuh kecil banget bang. Untuk kebutuhan pribadi aja tuh kecil dan nggak cukup banget bang. Apalagi gue harus membiayai kebutuhan-kebutuhan keluarga gue. Kalau seperti itu, caranya adalah lu pindah kerja. Waduh bang, ngomong lu tuh gampang bang untuk lu pindah kerja dan lain-lain, gak segampang itu bang. Ya emang gak gampang, gak ada yang bilang gampang. Kalau misalnya lu mau pindah kerja buat dapetin gaji yang lebih banyak dan lu gak diterima-terima, berarti kan ada yang salah dari lu nya. Apakah skill lu yang kurang mumpuni? Apakah memang lu belum ada network untuk pindah kerja?
ya lu dicari lah. Cari skill-skill yang memang bisa ngasilin lu uang yang banyak. Contohnya kayak content creator, contohnya kayak copywriter atau digital marketer. Itu banyak banget bisa ngasih lu cash flow yang gemuk. Dan lu nggak perlu pindah kerja bahkan. Lu tetap kerja. Jadi uang lu tuh dipakai untuk keseharian lu dan untuk menabung sama investasi ini dari freelancean lu. Dan itu pun nggak 100% lu harus tabungin dan investasikan. Lu bisa dari uang yang lu dapetin freelance, lu pecah dua. 1/2-nya untuk lu happy-happy, 1/2-nya baru untuk menabung dan investasi. Jadi yang pertama itu cash flow. Setelah lu udah punya cash flow yang cukup bahkan lebih daripada kebutuhan lu, selanjutnya adalah lu harus taruh cash flow lu ini di mana. Karena gini guys, kalau lu dapetin uang lu tuh lu diemin aja, uang lu tuh akan tergerus yang namanya inflasi. Kalau misalnya lu pelajarin, inflasi itu bisa makan uang lu tuh sekitar 5%-an sampai 7%-an. Jadi meskipun uang lu misalnya ada 1 juta gitu ya di rekening, nominalnya sih tidak berkurang, tapi daya beli untuk 1 juta ini, beli sesuatu barang ditukarkan dengan uang tersebut, itu akan menurun. Contoh deh, let's say, dulu gue pernah zaman kecil beli permen, itu mereknya kalau nggak salah Sugus, 1000 dapat 10. Sekarang setahu gue 500 perak dapat 3. Artinya 1000 cuma dapat 6. Berarti uang gue, kalau misalnya gue punya 1000 di tahun waktu gue kecil gue diemin aja, daya belinya itu berkurang, nilainya itu berkurang. Itu namanya inflasi. Jadi makanya kalau misalnya lu dapat uang, lu harus pikirin gimana caranya gue mengamankan uang gue ini, hasil keringat gue ini ke satu instrumen investasi yang bikin gue tuh nggak tergerus inflasi. Maka dari itu uang lu harus diinvestasikan. Dan zaman sekarang itu udah enak banget investasi. Kenapa? Karena lu nggak perlu kayak waktu zaman gue pertama kali investasi. Dulu pertama kali gue investasi, gue harus ke sekuritas tertentu dan gue harus setornya minimal 10 juta. Dan itu gue harus isi-isi paper, gue harus datang ke sana, gue kirim kode posnya, ada foto, ya bukan foto sih, KYC gitu-gitu ya, yang pakai lembaran-lembaran kayak gitu, ribet banget. Nah zaman sekarang, daftar dan buka akun saham itu udah online. Jadi lo nggak perlu kayak gue kirim-kirim berkas ke kantor-kantor sekuritas tersebut. Nah lo tau nggak siapa yang pertama kali ngenalin KYC online ini? Jawabannya adalah Ajaib. Nah menurut gue ini terobosan banget, memudahkan banget orang-orang. Jadi lo bisa cobain investasi pakai Ajaib investasi ini. Yes memang ini endorse, tapi lo lihat selama bertahun-tahun di YouTube gue, di TikTok gue dan lain-lainnya, gue cuman promosiin satu sekuritas yaitu Ajaib. Nggak hari ini sekuritas apa, nggak hari ini sekuritas apa. Karena memang gue pakai sendiri. Terus di Ajaib Investasi juga ada fitur yang namanya Extra Day Trading. Favoritnya buat lo yang suka trading. Dan baru-baru ini juga Ajaib Crypto ngeluarin fitur Earn yang rate APY-nya paling tinggi. Lumayan banget buat passive income lo. Pesan gue buat yang sesama muslim, diperhatiin dulu untuk Extra Day Trading sama rate APY-nya ini apakah sesuai dengan pemahaman lo tentang boleh atau enggaknya menggunakan fitur ini. Menurut gue Ajaib ini pilihan nomor 1 untuk investor Indonesia. Yuk buktiin bareng gue, register di Ajaib dengan pakai kode kupon ALDI400 biar bisa dapetin hadiah saham dari Ajaib. Mudah-mudahan dengan Ajaib kita bisa memperluas opsi investasi kita dan juga mencapai tujuan keuangan kita. Selanjutnya lu akan tertarik dengan video yang akan muncul di hadapan layar lu, gimana cara gue ngasilin 100 juta sebagai content creator. Sampai jumpa di video tersebut, silahkan diklik.